Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pendapatan. Yang pertama, saya Rahmila Deswinta dengan NIM 2017-310604 dan rekan-rekan saya Nurul Anissa 2017-310653, kemudian ada Muhammad Hafiz 2017-310657, dan yang terakhir ada Sukmawati Subagio Putri 2017-310686. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan adalah aliran masuk aset atau kenaikan atribut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa, dan kemudian kegiatan lain untuk yang membentuk operasi sentral atau utama yang berlanjut dari entitas tersebut. Kemudian ada karakteristik pendapatan, yaitu yang pertama ada kenaikan aset, operasi utama atau sentral berlanjut, kemudian operasi dan non-operasi, lalu ada penurunan kewajiban, kemudian suatu entitas, lalu ada produk perusahaan, kemudian pertukaran, dan yang terakhir ada berbagai bentuk dan nama. Yang pertama, karakteristik pendapatan yaitu kenaikan aset. Next. Nah, untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul, harus terjadi transaksi aset. Tidak ada batasan bahwa aset harus berupa kas atau alat liquid yang lain. Akan tetapi, tidak semua kenaikan aset dapat menimbulkan pendapatan. Next. Kemudian karakteristik pendapatan yang kedua yaitu ada operasi utama atau sentral berlanjut, yang dalam pengertiannya adalah karakteristik utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut sebagai pendapatan. Nah, kenaikan aset ini harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi atau pendanaan. Akan tetapi, pendapatan atau untung yang tidak berasal dari operasi utama dengan sendirinya itu dapat disebut sebagai pos non-operasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 2017-310653. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga itu dari karakteristik pendapatan yaitu operasi dan non-operasi. Produk yang dihasilkan secara tidak rutin atau insidental sering dianggap sebagai pos pendapatan non-operasi dan dipisahkan penyajiannya. Pemisahan hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut benar-benar luar biasa dan berkaitan dengan tujuan perusahaan utama hanya secara sangat kebetulan saja. Bila tidak bersifat luar biasa, pos-pos tersebut lebih tepat dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dan untung. Selanjutnya, yang keempat, penurunan kewajiban. Pendapatan tidak hanya didefinisi dari sudut kenaikan aset, tetapi juga dari penurunan atau pelunasan kewajiban. Hal ini terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Yang kelima, suatu entitas dimaksudkannya kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih. Meskipun kenaikan aset telah
Kenaikan tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Jadi, aset yang masuk itulah yang disebut pendapatan. Yang keenam, produk perusahaan. Pendapatan akhirnya harus direpresentasi oleh aliran masuk dana dari pelanggan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan diukur dan bukan menunjukkan bagaimana atau syarat pendapatan terjadi. Terima kasih atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pertukaran. Nah, pertukaran yaitu pendapatan akhirnya satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Next. Nah, yaitu selanjutnya berbagai bentuk dan nama. Pendapatan yaitu konsep yang bersifat generik dan mencukupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan misalnya yaitu disebut dengan penjualan. Nah, untuk perusahaan jasa pendapatan dapat diberi atas untuk menunjuk kegiatan atau jenis jasa yang diberikan. Misalnya pendapatan sewa, pendapatan jasa, angkutan, pendapatan bunga, dan sebagainya. Lanjut. Untung tidak secara formal membedakan pendapatan dan untung. Nah, yang selanjutnya itu pendapatan dan untung dicakupi dalam satu definisi penghasilan. Nah, FSB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Next. Nah, pengertian untung yaitu kenaikan ekuitas aset bersih berdasarkan periperan angkutan atau insidental atau kala-kala suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali kenaikan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Next. Ya, yang pertama yaitu kenaikan ekuitas atau aset bersih. Nah, yang kedua transaksi periferal atau insidental. Nah, yang ketiga selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sukmawati akan melanjutkan. Sebelumnya, karakteristik sumber untung adalah untung perlu didefinisikan dan dibedakan dengan pendapatan oleh FASB karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. Dua hal yang menyebabkan bahwa transaksi atau kejadian berbeda dengan operasi utama yaitu yang pertama ada bersifat terkendali dan yang kedua ada antisipasi manajemen. Dan karakteristik sumber untung yang pertama itu ada penjualan investasi dalam surat berharga dan yang kedua ada penjualan aset tetap. Dan yang hadiah dan donasi penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Dan yang ketiga ada penahanan aset. Di sini tuh misalnya kayak kenaikan harga sekuritas, investasi, dan kenaikan nilai tukar valuta asing. Musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Next.
Selanjutnya adalah cara resmi ke dalam sistem akuntansi. Statement keuangan. Di sini tuh ada dua konsepnya, yaitu ada pembentukan pendapatan dan kedua realisasi pendapatan. Di sini tuh pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan itu timbul karena kegiatan produktif atau karena kejadian tertentu. Dan yang kedua adalah realisasi pendapatan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen. Untuk membayar produk baik. Next. Selanjutnya, kriteria pengakuan pendapatan. Di sini tuh ada dua. Yang pertama ada telah tersingkat barang dagangan telah terrealisasi bila barang dagangan atau aset lain telah terjual atau ditukarkan. Dan yang kedua ada telah terbentuk atau terhak. Di sini tuh pendapatan baru dapat diakui setelah terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Next. Selanjutnya yaitu syarat yaitu ada 3. Yang pertama ada keterukunan nilai aset, dan yang kedua adanya suatu transaksi, dan yang ketiga ada proses penghimpunan secara substansial. Terima kasih. Next. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.